Oke, halo, selamat malam. Iya, Baik, oke, Mika, kalau misalkan sudah siap, boleh untuk sekaligus dinyalakan kameranya juga ya. oke. Oke, oke, baik, halo, selamat malam, Mika. Iya, Oke, hari ini Mika ditemani oleh siapa? Bunda. Dengan Bunda. Kira-kira apakah Bunda juga ada di samping? Iya, Ada. Oke, kira-kira Bunda apakah bersedia untuk mendampingi kurang lebih selama 1 jam ke depan? Full begitu pendampingannya? iya, Oke, dan juga untuk orang tua yang mendampingi wajib untuk ikut juga di satu frame. Kira-kira Bunda apakah bersedia? iya Pak, boleh. Oke, baik kita tunggu Bunda dulu ya. Oke, oke baik. Mungkin untuk backgroundnya boleh dihilangkan saja Mika tanpa background boleh tidak apa-apa. Biar Bunda juga bisa kelihatan ya. Oke, baik. Mhm. Dimatikan saja untuk virtual backgroundnya. Oke, begini saja tidak apa-apa. Oke, baik. Ini yang akan mendampingi betul Bunda ya hari ini ya. Ya, Oke, sebelumnya untuk suara Kakak apakah terdengar dengan jelas? ya jelas. Jelas ya. Baik juga untuk gambarnya juga terlihat jelas ya, tidak patah-patah ya. Ya, Baik, kalau begitu sebelumnya terima kasih Bunda dan juga Mika sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi Trial Class Algorithmic Indonesia. Perkenalkan nama Kakak adalah Mr. Halim, atau dipanggil Kak Halim juga boleh. Hari ini Kakak yang akan mendampingi Mika belajar kurang lebih selama 1 jam ke depan, begitu ya. Kita akan belajar coding. Wih, coding itu apa? Nanti akan Kakak jelaskan. Jadi nanti kita di sini akan belajar untuk menciptakan game ataupun animasi sendiri, begitu ya. Kemudian nanti juga untuk trial class-nya wajib didampingi oleh orang tua. Nanti durasinya kurang lebih selama 1 jam. Seperti itu. Kira-kira Bunda bisa ya Bunda untuk mendampingi full ya, ya? ya Kak. Oke, seperti biasa juga untuk hari ini kita akan ada 4 sesi pembelajaran. Sesi yang pertama yaitu adalah perkenalan. Di sini pertama kakak pengen kenalan dulu ya sama Mika. Kakak pengen tahu umur, kemudian hobi, kemudian juga minat dan juga bakatnya Mika apa. Biar nanti kakak bisa pilihin kelas yang paling cocok untuk Mika. Kemudian di sesi kedua yaitu adalah sesi praktikal. Jadi nanti Mika akan masuk ke dalam kelasnya. Kita akan lihat pelajarannya bagaimana. Kemudian nanti pun juga akan ada praktek coding sesuai dengan minat dan juga bakatnya Mika. Kemudian nanti di sesi ketiga yaitu adalah pengenalan algorithmics. Jadi nanti kakak akan jelaskan sebetulnya algorithmics ini merupakan sekolah yang seperti apa, kurikulumnya bagaimana, kemudian nanti juga metode pembelajarannya juga seperti apa. Dan juga yang terakhir yaitu adalah pendaftaran dan juga biaya lanjutan. Jadi nanti kalau misalkan Mikanya cocok kemudian juga semangat untuk belajar. Kakak bisa bantu daftarkan di Zoom ini karena tentunya nanti akan ada special price khusus untuk Mika. Seperti itu. Sebelum kakak lanjutkan, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu? Hmm, udah sih nggak ada. Cukup ya? Hilang suaranya. Oke, baik kalau begitu kakak sekarang mau ke Mika dulu ya. Oke, sekarang Mika umur berapa? Umur 9, tapi tahun ini 10. Wah, tahun ini 10. Baik. Kira-kira di bulan apa nih Mika? November. Oh, di bulan November. Berarti tinggal beberapa bulan lagi ya? Iya, Wih, hebat. Sudah besar Mika di bulan November. Baik. Kemudian, Mika sekarang sudah kelas berapa sekolahnya? kelas 4. Kelas 4 SD. Wah, luar biasa. Ini berarti naik kelas 4 ya? Mhm. Iya, Wih, hebat. Naik kelas 4. Kemudian kakak juga pengen tahu, Mika tinggal di kota mana? Depok. Oh, Depok. Baik.
Oke, kemudian nih Kakak mau tanya dulu, Mika perasaannya bagaimana sudah kelas 4 sekarang ini? Suka. Oke, tentunya seneng ya Mika ya, karena masuk sekolah lagi, belajar lagi, ketemu sama teman-teman lagi ya. Oke, hari ini Mika berangkat sekolah? Ya, Berangkat ya. Hari ini belajar apa Mika di sekolah? belajar oh iya, belajar seni musik, Oke, seni musik. pas Mhm. Al-Quran Wah, sama Masya Allah. bahasa Indonesia sama pramuka. Oke. Wah hari ini full ya kegiatannya ya? Oke, baik. Wah, kalau untuk pelajaran yang disuka, Mika, kira-kira pelajaran apa saja yang disuka di sekolah? Pelajaran berenang. Oh, berenang, oke. Apalagi nih Mika selain pelajaran berenang? Fun English Oh, fun English. Wah, your English must be good, Mika ya. Oke, fun English. Kemudian anything else? sama PAI sih. Oke, dan juga PAI, pelajaran agama. Wih, hebat luar biasa nih. Tadi Mika suka pelajaran berenang ya. Di sekolah tuh berarti kalau berenang sendiri lebih ke ekstrakurikuler atau mungkin memang sudah pelajaran tetap? Sudah pelajaran tetap. Oh, begitu ya. Baik, berarti artinya seperti mata pelajaran begitu ya? Iya, Oh, begitu. Wih, hebat sekali nih sekolahnya Mika. Ada pelajaran berenang. Oke, kemudian juga ada pelajaran bahasa Inggris dan juga pelajaran agama yang disukai oleh Mika ya. Betul ya? Oke. Kemudian Kakak juga pengen tahu nih, kira-kira kalau misalkan di sekolah, apakah diajarkan pelajaran komputer? Mhm, ada TIK. ada. Oh, ada. Baik. Kalau dengan pelajaran komputer, Mika di sekolah suka nggak? Suka sih, tapi Suka. kalau prakteknya itu Mhm. gampang. Tapi kalau misalkan di ujian, misalkan Mhm. suruh tulisin caranya, aku tahu caranya gimana di komputer. Tapi aku nggak tahu cara ngomongnya. Ah, oke. Berarti overall Mika suka ya dengan pelajaran komputer ya? Mhm. Oke, suka karena mudah begitu ya? Mudah, tapi mungkin Mika belum terbiasa saja untuk menyampaikan begitu ya? Karena Mika lebih sering praktek, betul ya? Iya, Oke. Kemudian kalau misalkan praktek komputer sendiri nih di sekolah, kira-kira sampai mana prakteknya? sampai apa ya? Mhm. Mungkin membuat PowerPoint atau mau membuat animasi, atau mungkin Belum membuat sampai cerita. situ. Oh, belum sampai situ. Berarti apakah prakteknya seperti apa kalau di sekolah? Prakteknya yang kemarin Mhm, em, cara buat new folder sama mhm. masukin masukin kayak gambar gitu ke dalamnya. Oh, oke. Berarti cara membuat folder dan juga cara untuk menginput atau mungkin menambahkan gambar ya di folder ya? Iya, Oke, baik. Kemudian, apakah Mika sudah terbiasa untuk menggunakan laptop begitu? Mungkin untuk belajar atau mungkin untuk bermain? Kira-kira apakah sudah terbiasa? Mhm. kalau di laptop sih palingan buat Zoom sama kadang-kadang nonton, terus habis itu emang pakai aplikasi kayak Plain gitu, itu cuman kadang-kadang. Oke, baik. Tapi Mika sudah terbiasa ya di sini ya. Sudah terbiasa untuk belajar lewat Zoom, kemudian juga beberapa kali mungkin Mika nonton begitu ya, nonton animasi atau mungkin nonton di YouTube begitu ya. Dan juga mungkin beberapa kali untuk belajar. Seperti itu betul? Belajar dan bermain seperti itu ya. Mhm. Iya, Oke, good. Keren sekali. Kemudian Kakak pengen tanya nih, kira-kira Mika, kegiatannya selain sekolah, kira-kira apa? Mhm. eh les BBK, Kumon, Mhm. sama ekstrakurikulernya karate.
Oh, oke, baik. Wah, aktif sekali Mika. Berarti di sini ada les, kemudian juga ada kumon, kemudian tadi juga ada karate ya. Berarti ada 3 tambahan kegiatan di luar sekolah. Mm-mm. Oke. Tadi untuk les yang pertama Mika, tadi lesnya les apa? Les BBK, Oh, bahasa itu les. Inggris. Oh, les bahasa Inggris. Oke. Kalau untuk les bahasa Inggris kira-kira setiap hari apa Mika? Setiap hari Selasa sama Oke. Kamis kalau nggak salah. Selasa dan Kamis. Wah, oke, good. Kemudian kalau kumonnya sendiri nih, kira-kira setiap hari apa? Senin sama Jumat. Oke, Senin dan juga Jumat. Wih, hebat. Senin dan Jumat. Kemudian, kalau karatenya nih, wih, hebat banget nih Mika ikut karate. Kalau karatenya setiap hari apa Mika? Hari Sabtu sama Minggu, Sabtu? tapi aku biasanya nggak ikut hari Minggu. Aku cuma ikut hari Sabtunya doang. Oke, oke, Sabtu dan Minggu. Tapi Mika cuma ikut di hari Sabtu aja ya. Iya. Oke, baik. Nah, keren nih Mika. Kemudian, bagaimana mungkin ada yang ingin menambahkan, Bunda? Belum? Nggak sih cukup. Oke, baik. Kemudian kakak juga pengen tahu nih, hobinya Mika, kira-kira untuk mengisi waktu luang biasanya digunakan Mika untuk apa? Mm. Kalau tidak les, kalau misalkan habis pulang sekolah gitu, kira-kira digunakan untuk apa Mika biasanya? Kadang-kadang gambar, Menggambar. merajut juga Oh, wow, merajut. sama buat gelang. Wow, keren sekali. Menggambar, merajut, dan tadi ya, membuat gelang ya. Oh, oke. Wih, keren. Kayak manik-manik gitu Mika ya, kalau untuk gelangnya Iya. ya. Oh, wah, hebat sekali Mika. Wih, hebat. Menggambar, merajut, dan juga membuat kerajinan tangan tadi ya, gelang itu tadi. Kemudian kakak pengen tahu, kalau misalkan main game, kira-kira Mika main game nggak? Main sih. Aha. Soalnya Oke. time-nya Bagi. aku batasin apa Oke. buat pegang handphone di hari Sabtu Minggu. Cuman Sabtu juga kan kadang banyak kegiatan, jadi emang Hmm, jarang main handphonenya. Oke. Berarti jarang juga untuk main handphone begitu ya? Ya. Jarang main handphone. Oke, baik. Berarti di sini Mika untuk mengisi waktu luangnya begitu lebih digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif ya, seperti menggambar, merajut, ataupun tadi membuat gelang. Ataupun tadi kalau misalkan tidak sekolah, Mika juga tadi ikut les ya. Di sini tadi lesnya juga ada 3, les bahasa Inggris, kemudian juga ada kumon dan juga karate. Wih, hebat sekali Mika. Produktif banget nih Mika. Nah, di sini kan kakak lihat Mikanya kan anaknya pinter ya. Pertama pinter. Kemudian juga kegiatannya sangat banyak, aktif sekali gitu Mika. Nah, gimana kalau misalkan, tapi kan di sini Mika suka menggambar ya. Suka menggambar, kemudian juga suka berkreasi begitu ya. Merajut dan juga membuat gelang. Nah, gimana kalau misalkan kakak ajarin Mika untuk membuat kartun atau animasi sendiri. Jadi di sini kan Mika sudah suka menggambar ya. Biasanya Mika kalau menggambar di mana? Di kertas, atau mungkin di tablet, atau mungkin di laptop, kira-kira di mana? Di kertas. Di kertas begitu ya. Oke, kalau misalkan kakak ajarin Mika untuk menggambar di laptop gitu ya, atau mungkin di komputer, biar nanti gambarnya Mika hidup. Biar gambarnya Mika hidup dan juga menjadi suatu kartun ataupun animasi sendiri. Kira-kira Mika tertarik apa tidak? Mhm. Tertarik sih. Tertarik ya? Oke. Nah, kakak mau tanya dulu, kira-kira Mika, kamu lebih tertarik untuk menciptakan animasi atau kartun begitu ya, atau menciptakan game? Kamu lebih tertarik yang mana? Game. Oke, menciptakan game. Oke, baik. Tapi di sini nanti kita medianya belajar dulu ya, Mika ya. Nah, kira-kira Mika, kalau menurut kamu, hal apa yang perlu kita pelajari untuk bisa menciptakan kartun ataupun game sendiri? Menurut kamu kita perlu belajar apa? Hmm, komputer. Oke, betul sekali Mika. Kita harus belajar komputer atau kita harus belajar coding. Wih, Mika pernah dengar nggak arti dari kata coding sebelumnya? Lupa.
Oke, lupa ya. Nggak apa-apa Mika. Jadi Kakak jelaskan dulu ya. Jadi coding itu sama halnya seperti Mika belajar bahasa. Seperti Mika belajar bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, biasanya Mika gunakan bahasa Inggris digunakan untuk apa biasanya? Hmm, biasanya kita Hmm, gunakan untuk berkomunikasi, gitu ya. Berkomunikasi dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri, begitu ya. Nah, kalau misalkan bahasa Indonesia kita gunakan untuk apa Mika berarti? bahasa di sini. Nah, betul. Atau untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Mika, begitu ya. Dengan ayah bunda, dengan kakak adik, dengan teman-teman, ataupun dengan bapak dan juga ibu guru yang ada di sekolah. Nah, kalau coding, kita gunakan untuk apa, Kak? Nah, kalau coding itu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan robot ataupun dengan komputer, begitu. Nah, jadi nanti salah satu fungsinya adalah Mika bisa menciptakan kartun ataupun game sendiri. Dengan apa, Kak? Dengan coding, begitu ya. Nah, nanti kamu bisa menciptakan berbagai macam animasi ataupun game sendiri, begitu ya, melalui coding. Nah, jadi coding itu adalah bahasa komputer atau bahasa pemrograman seperti itu, Mika. Nah, kira-kira nanti kalau misalkan Mika sudah bisa coding, sudah jago coding, Mika ingin menciptakan animasi ataupun game yang seperti apa? Belum tahu. Oke. Nah, Kakak mau tanya dulu, kalau misalkan game, Mika suka game yang seperti apa? Game yang palingan boneka-bonekaan, kalau Mhm. enggak game nyusun kalimat gitu. Oke, wih, gamenya juga game-game belajar ya, Mika ya? Game-game desain, game-game belajar gitu ya? Oke. Kalau misalkan kartun, nah kamu ingin menciptakan kartun yang seperti apa? Atau mungkin animasinya? Nah, Belum tahu belum kalau tahu. Oke, nggak apa-apa. Nah, nanti di sini Mika akan bisa menciptakan berbagai macam game ataupun animasinya sendiri ya. Bahkan pun nanti gamenya juga bisa diupload ke Play Store. Ataupun nanti animasi yang diciptakan oleh Mika juga bisa diupload ke YouTube. Jadi nanti artinya apa Kak? Nanti karyanya Mika akan bisa dinikmati oleh banyak orang. Seperti itu. Oke, good job. Kemudian Kakak pengen tahu nih, nanti Mika kalau misalkan sudah besar, kira-kira mau jadi apa cita-citanya? hmm, jadi 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 Oke. Jadi apa? Blogger? dokter sama dokter Oh, sama dokter. dengan Wah, Masya Allah, keren sekali dokter. Atau tadi apa, Mika? ilmuwan. Ilmuwan atau saintis ya? Wih, baik. Dokter atau ilmuwan. Nah, oke. Nah, artinya Mika, seorang dokter atau ilmuwan itu artinya apa? Harus memiliki logika yang bagus ya. Harus memiliki logika yang bagus, kemudian juga artinya apa? Harus memiliki memori yang bagus. Nah, nanti di sini dengan pembelajaran coding pun tentunya akan mampu melatih logika berpikir dan juga memorinya Mika juga. Seperti itu. Biar nanti Mika juga tambah pintar. Oke? Oke. Nah, kemudian sekarang kakak mau ke Bunda dulu ya. Baik, sebelumnya selamat malam Bunda. Nah, Baik. Oke, sebelumnya kakak izin bertanya Bun, yang mendaftarkan Mika, kira-kira yang pertama siapa ini? saya Oke, Bunda. Oke, Bunda dapat infonya dari mana nih Bun sebelumnya? muncul terus di iklan. Oke, baik. Dari sosmed begitu ya? Ya, ya. Oke, baik. Apakah mungkin sekarang-sekarang ini Bunda juga sedang mencari kursus IT atau mungkin kursus coding ataupun desain untuk Mika atau bagaimana, Bun? Lebih ke karena dia kan suka gambar apa sih Mhm, namanya kayak apa komik-komik gitu kan. Dia suka mhm, gambar komik-komik mhm, terus nggak lebih pengen ngarahin aja sih mhm. kalau megang gadget itu biar lebih ke arah yang jelas gitu, nggak cuman buka-buka TikTok atau apa gitu. Jadi dia megang dia kenalan sama gadget tapi aku pengen ngarahin ke yang emang bermanfaat gitu. Oke, baik. Oke, berarti memang kalau dari Bunda sendiri ingin mengarahkan biar bakat ataupun kemampuan Mika ini bisa berkembang begitu ya?
Heeh, betul ya, Iya berarti bisa iya berkembang, memiliki karya sendiri seperti itu ya. Oke, kemudian kira-kira Bunda, iya. kalau misalkan dari Bapak sendiri apakah juga sudah mengetahui untuk kegiatan di malam hari ini? Oh, ayahnya belum tahu. Oh, Bapak belum tahu begitu. Oke, kira-kira Bapak apakah ada di Iya rumah iya, juga, ayahnya Bunda? Mhm. ayahnya kebetulan lagi dinas di luar, untuk Oke, seminggu ini. oke, baik. Oke. Nah, kalau dari Bapak sendiri, Bunda, kira-kira apakah mendukung juga begitu? Dengan kalau misalkan nanti Mika belajar desain ataupun belajar coding begitu? Mhm. Eee, so far sih selama ini kalau misalkan emang positif buat nikah dan emang anaknya mau jalanin sih ayahnya dukung-dukung aja. Oke, baik. Berarti juga dari Bapak dan Ibu begitu ya mendukung selama Mikanya senang, kemudian juga kegiatannya produktif dan juga bermanfaat untuk Mika, seperti itu ya? Mhm. Oke, baik. Kemudian Bunda, nantinya kalau misalkan ternyata dari Mikanya ternyata cocok, kemudian juga semangat untuk belajar, apakah nanti juga akan didukung begitu untuk mengikuti bimbingannya? Ya kalau misalnya memang anaknya, tertarik dan memang, pengen serius untuk ini ya Mhm. diusahakan didukung. Oke, Ya baik. Oke. fasilitasin apa yang, selama itu positif kan Mhm. ya. Oke, baik. Berarti selama kegiatannya positif, Mikanya enjoy, senang juga begitu ya, sesuai dengan, keinginan Bunda akan didukung begitu ya. Baik, kemudian Bunda, nantinya kalau misalkan nih ternyata Mikanya sudah bergabung dengan Algorithmics, kira-kira nanti apakah ada harapan khusus heeh, dari orang tua begitu ke Mikanya sendiri apakah ada? Eee, kalau harapan khusus sih maksudnya itu sih sebenarnya aku nggak ada sih, cuman memang pengen, eee, karena mereka kan offline ya, ke datang ke tempat les gitu dan, mereka happy, suka gitu, Mhm. ngobrol Oke, Bunda mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Oke, Bunda sebelumnya mohon maaf ini suaranya terputus-putus yang Kakak dengar heeh. juga gitu, Oke, Bunda, sebelumnya mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Ah, Bunda boleh mungkin, kira-kira tadi untuk jaringan internet digunakan menggunakan apa ini untuk sekarang? eee eee, WiFi? pakai Pakai WiFi Wi-Fi. ya, Bunda? Oke, baik. Oke, baik Bunda, ini menggunakan WiFi begitu ya. Mungkin boleh coba untuk dicek speed test dulu ya, Bunda, ya? Biar, tahu juga untuk kecepatan internetnya berapa begitu, boleh? Caranya Oke. gimana tuh? Oke, baik. Untuk link speed test-nya akan Kakak kirimkan melalui kolom chat Zoom. Oke, ini akan Kakak kirimkan Bunda, sebentar. Oh, Akan Kakak kirimkan melalui kolom chat yang ada di Zoom. Nah, nanti tinggal diklik saja. Untuk linknya sudah Kakak berikan di kolom chat. Mungkin boleh tolong juga untuk dicek. ya. Oke, oke. Kira-kira apakah sudah Bunda? Sudah diklik untuk linknya? Udah diklik, Sudah? udah Oke. mau Apakah sudah juga. diklik mulai? Oke, baik. Nanti kalau misalkan hasilnya sudah keluar, boleh konfirmasi ke Kakak ya, Bun ya. Ya, untuk unduhnya 32,88, Mhm. unggahannya 2,27. Iya, 3,2 mohon maaf Bunda, mungkin boleh difoto juga? 30. Iya, aku foto ya. Ya boleh.
kirim ke WA ya? Iya betul Bunda, dikirimkan ke WA saja. Oke, ini coba kakak ganti jaringan juga. Oke, ini kakak lihat dulu ya Bunda ya. Ya. Oke, wah untuk unduhnya sebetulnya cukup tinggi ya. Oke, untuk unggahnya ini yang kecil. Baik, kita coba dulu ya Bunda ya. Nanti kalau misalkan masih patah-patah lagi, mungkin Bunda bisa gunakan jaringan internet lain begitu. Mungkin bisa tethering HP gitu ya. Ya, ya. Oke, baik. Oke, baik Bunda. Mungkin tadi Bunda, Bunda mungkin boleh diulangin. Jadi untuk harapannya dari orang tua. Nanti misalkan nih Mikanya sudah bergabung dengan Algorithmix begitu ya. Suka, semangat juga untuk belajar. Sudah bergabung dengan kami. Kira-kira nanti apakah ada harapan khusus untuk Mika Bun? Hmm, kalau khusus sih kayaknya nggak ada sih. Mhm. Nggak ada sih kalau yang khusus gitu. Cuman emang eh, pengen tahu minat bakatnya dia aja lebih dalam Oke. aja. Baik, ingin mengetahui minat dan juga bakat dari Mika begitu ya. Dan juga nanti kalau misalkan ternyata bakatnya di bidang coding ataupun desain, orang tua juga tentunya akan fully support begitu ya Bunda ya. Ya. Kalau misalkan cocok begitu ya, baik. Oke. Nah, tentunya Bunda, nantinya sedikit gambaran saja. Di sini, di Algorithmix, kami merupakan sekolah IT ya Bunda ya. Di mana fokusnya adalah untuk melatih keterampilan IT untuk anak-anak dari rentang usia 5 sampai 17 tahun. Jadi nanti di sini Mika akan belajar coding dan juga desain. Nah, nanti di sini kita akan cari dulu nih, Bunda. Kira-kira minatnya Mika ini ada di bidang mana? Kalau di bidang coding, untuk kalau misalkan di bidang coding begitu ya, nanti di sini Mika akan belajar untuk bisa menjadi seorang game developer atau pembuat gamenya sendiri. Nah, nantinya artinya apa, Kak? Artinya nanti Mika bisa menciptakan berbagai macam game dan juga animasi tentunya ya. Nanti pun gamenya Bunda juga bisa diupload ke Play Store. Nah, nantinya kalau misalkan dari ayah dan juga Bunda ingin mengarahkan Mika untuk bisa menjadi seorang programmer, nanti pun juga bisa di kelas selanjutannya. Nah, nanti pun kami juga nanti tentu berjenjang ya Bunda ya, karena kami di sini merupakan sekolah, yang di mana nanti output yang dikeluarkan pun juga serius atau profesional. Nanti anak-anak memiliki karya sendiri, bahkan pun nanti anak-anak juga bisa mengupload proyek-proyeknya di Play Store. Nah, nantinya kalau misalkan ternyata Mika nih minat dan juga bakatnya ada di bidang desain. Nah, nanti Mika akan belajar untuk menciptakan berbagai macam jenis desain, jenis dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, artinya apa Kak? Kalau misalkan dari Bapak dan juga Ibu ingin mengarahkan Mika untuk menjadi seorang desainer atau mungkin grafik desain interior atau mungkin bahkan seorang arsitek. Nah, begitu ya. Tentu nanti Mika akan bisa memiliki karya-karyanya sendiri di bidang desain, begitu ya. Ada yang dua dimensi dan juga tiga dimensi. Nah, kemudian nanti juga untuk pembelajarannya bagaimana, Kak? Untuk pembelajarannya adalah online. Nah, yang pertama, untuk pembelajaran online, kira-kira apakah aman dari Mika dan juga Bunda tidak apa-apa? Sih. Nggak apa-apa. Nggak ada Apa-apa? masalah. Oke, baik. Kemudian juga untuk pembelajarannya, karena kami online begitu ya, tentunya kami menggunakan device, menggunakan laptop dan juga jaringan internet. Untuk laptopnya sendiri, apakah kira-kira diperbolehkan digunakan untuk Mika belajar begitu? Ya, ini aku pakai PC emang khusus di kamarnya dia. Oke, baik. Berarti memang diperbolehkan untuk Mika belajar. Nah, kemudian juga untuk jaringan internet ya, Bunda. Nanti juga kira-kira apakah stabil juga begitu? Kalau itu aku nggak tahu sih, tapi emang biasa kita pakai ini aja. Nggak. Oke. Hmm. Oke, baik. Ini kalau sebenarnya kalau kakak lihat juga sebenarnya so far so good, Bunda. Mungkin tadi memang sedikit terputus saja, sedikit sebentar. Begitu. Halo, adik. Oke, ini adiknya Mika ya. Namanya adik Ya. siapa ini? Siapa? Banin. Oh, Bahri? Bahri? In. Oh, Bahrin. Banin. Oh, Banin. Oke, baik. Adik Bahni tadi Bunda ya, mohon maaf. Banin. Oh, Banin. Ya. Oke, baik. Adik Banin dengan adik Mika. Adik Banin kalau misalkan mau lihat Mika, kakak Mika belajar juga boleh sekali ya. Nah, kalau begitu sekarang kakak akan memperlihatkan.
kelas yang nantinya akan diikuti oleh Mika di sini. Nah, oke. Kalau begitu sekarang Kakak izin untuk share screen dulu ya. Nah, Kakak akan memperlihatkan kelas yang nantinya akan yang akan Mika ikuti di Algorithmics. Nah, oke. Oke, di sini Kakak akan rekomendasikan 2 kelas sebetulnya. Nah, yang pertama yaitu adalah di kelas graphic design. Nah, karena apa, Kak? Karena di sini Kakak lihat, Mika punya bakat desain yang bagus begitu ya. Dibuktikan dari apa, Kak? Tadi Mika bilang, Mika suka menggambar, Kak. Nah, Mika suka menggambar. Nanti Mika akan bisa untuk menciptakan berbagai macam jenis gambar ya, terutama yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Nah, contoh-contohnya seperti apa, Kak? Contoh-contohnya adalah seperti ini, Mika. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Untuk desainnya seperti apa, Kak? Nah, desainnya seperti ini. Nah, ini yang 2 dimensi. Wih, dan juga animasi ini juga bisa nih, Kak, seperti ini. Nanti pun animasinya juga bisa dibuat hidup atau bergerak. Nah, nanti seperti apa, Kak, kalau misalkan animasi yang bergerak? Nanti bisa seperti ini, Mika. Nah, ini adalah animasi bergerak. Nah, ini diciptakan oleh Galih, umurnya 10 tahun. Kalau tadi Olivia ya, umurnya juga kurang lebih sama, 10 sampai 9 tahun. Nah, ataupun Mika ingin menciptakan yang 3 dimensi, Kak. 3 dimensi seperti apa? 3 dimensi seperti ini. Nah, nanti Mika akan bisa menciptakan animasi 3 dimensi seperti ini, begitu. Nah, ataupun nanti Mika juga bisa menciptakan desain level game. Jadi nanti Mika yang akan menciptakan desain gamenya. Nah, misalkan di luar angkasa ya, di space. Nah, nanti Mika yang akan menciptakan desain level gamenya. Per levelnya nanti Mika yang akan menciptakan desain gamenya. Seperti itu. Nah, nanti juga bisa disesuaikan dengan Mika ingin game yang seperti apa. Nanti Mika yang akan menciptakan atau yang akan mendesain gamenya. Nah, ini kalau di kelas graphic design. Jadi fokusnya adalah untuk menciptakan proyek-proyek seperti ini ya, Mika ya. Nah, kemudian kalau misalkan Kak di kelas visual programming. Nah, oke di sini tadi karena apa? Karena tadi Kakak lihat Mika ingin menciptakan game juga begitu ya. Nah, kalau di kelas visual programming atau di kelas pemrograman visual, nanti di sini kita fokusnya akan belajar coding. Nah, codingnya adalah coding Scratch. Mika apakah pernah mendengar Scratch sebelumnya? Pernah dengar Scratch? Enggak. Oh, belum pernah dengar Scratch. Nah, nanti kita di situ akan belajar Scratch ya, Mika ya. Nah, kemudian nanti kalau di kelas Scratch, Mika akan ciptakan apa saja, Kak? Mika akan ciptakan animasi seperti ini. Nah, ini adalah animasi yang nanti akan Mika ciptakan dari Scratch. Begitu. Nah, ini animasinya. Kalau gamenya, Kak, gamenya seperti apa? Gamenya seperti ini, Mika. Nah, oke, gamenya adalah seperti ini. Game-game 2 dimensi. Nah, nantinya pun gamenya juga bisa diupload ke Play Store. Kalau misalkan nih, Kak, Mika mau cari dong game yang sudah diupload di Play Store namanya apa? Nah, Mika boleh cari juga namanya adalah The Battle Cats. Nah, The Battle Cats itu adalah salah satu buatan murid kami, Mika. Nah, ini diciptakan oleh Haira, umurnya 8 tahun. Kemudian ada lagi ini nih, Mika. Game Geometry Dash diciptakan oleh Rafael. Umurnya adalah 10 tahun. Wih. Kira-kira gamenya seperti apa, Kak? Gamenya seperti ini. Nah, jadi nanti Mika akan bisa menciptakan berbagai macam game dan juga kalau misalkan Mika ingin menciptakan animasi pun juga bisa. Begitu.
Wah, oke. Ataupun game seperti ini dibuat oleh Evelyn. Nah, di sini Evelyn karena suka musik ya, di sini menciptakan game yang temanya adalah musik juga. Nama gamenya adalah Dodge the Melody atau menghindari nada-nada balok. Nah, gamenya seperti ini, Mika. Oke. Oke, kira-kira dulu nih kalau dari Mika. Mika, kamu lebih tertarik untuk belajar desain, mhm, menciptakan desain-desain seperti tadi ya yang kita lihat di awal, ataupun menciptakan game seperti ini? Kalau dari Mika sendiri, Mika lebih tertarik yang mana? Mhm. Mohon maaf, Mika, tadi bagaimana? Ah, lebih pengen gambar ini Oh, lebih pengen gambar ya berarti ya? Oke. kayaknya ya Kak. Oke, baik. Mika Ya. berarti, heeh. Mika lebih tertarik untuk belajar desain berarti ya? Menciptakan ini berarti ya, masuk di kelas graphic design ya? Oke, betul ya? Nah, nanti di sini Mika akan bisa menciptakan berbagai macam jenis desain. Ada yang 2 dimensi dan juga 3 dimensi seperti ini, Mika. Kira-kira dulu nih. Kira-kira kalau misalkan dari project-project ini, Mika ingin menciptakan yang mana? Yang 2 dimensi seperti ini, seperti yang diciptakan oleh Olivia, atau 3 dimensi seperti ini, yang diciptakan oleh Ayunda. Nah, ataupun animasi bergerak seperti ini, Mika. Diciptakan oleh Galih, umurnya 10 tahun. Wih. Oh, Kira-kira matanya bisa digerak-gerakin. bisa, Mika. Nih, kita lihat ya di sini ya. Ini Buzz Lightyear-nya bisa bergerak arah matanya nih, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini Buzz Lightyear-nya matanya bisa bergerak sendiri. Begitu. Nah, nanti pun Mika juga akan bisa menciptakan seperti ini juga. Kira-kira dulu nih, Mika pengen membuat yang mana? Yang aku sih pengennya yang ini. Animasi bergerak ini? Mau? Iya. Oke, nanti kita belajar untuk menciptakan animasi bergerak ya. Ataupun animasi-animasi yang lain juga begitu Mika. Nanti kamu di sini akan bisa menciptakan berbagai macam jenis desain. Nah, kalau begitu sekarang kita langsung saja masuk ke platform pembelajarannya. Sekarang Kakak izin untuk stop share dulu. Kemudian Kakak akan berikan link belajarnya Mika. Nah, untuk link belajarnya akan Kakak kirimkan juga melalui kolom chat Zoom ya. Nah, oke, sebentar. Oke. Nah, baik. Sekarang untuk linknya sudah Kakak kirimkan di kolom chat. Mungkin juga boleh Mika cek dulu. Sudah? Nah, oke. Kalau misalkan sudah terbuka, boleh untuk di-share screen dulu. Biar Kakak pandu untuk login dan juga passwordnya. Nah, share screen itu ada di bagian Zoom Meeting, Bunda. Ada di bagian Zoom Meeting. Apakah sudah ketemu untuk Zoom Meetingnya? Udah. Oke, Bunda kemudian kursornya atau mouse-nya bisa diarahkan ke bawah. Di sana nanti akan ada logo berwarna hijau bertuliskan share atau share Ya. screen. Sudah ya? Itu tinggal diklik saja, Bun. Nanti di situ akan muncul banyak layar. Nah, sudah? Betul ya? Udah. Nah, oke. Bunda bisa langsung saja pilih ke browser yang tadi atau ke platform belajar yang tadi. Nah, oke, siap. Terima kasih, Bunda. Kemudian untuk login-nya ini sudah dibuatkan oleh tim CS. Nah, untuk sementara untuk login-nya kita gunakan ini dulu ya, Mika ya. Nanti kalau misalkan Mika ingin ganti, boleh sekali nanti tinggal request ke Kakak. Nah, untuk login-nya ini Mika, kita tulis dulu yuk di sini. Nah, Mungkin. oke. Login-nya pakai yang ini Mika. Yang ini nih, double M, Oh, I. Nah, ini Mika. Nah, oke, double M, I.
Passwordnya Nah, oke, good. Kemudian untuk passwordnya adalah 7019. 7019. Nah, oke. Ini untuk kelasnya akan kakak buat juga untuk Mika. Sebentar, grafik desain. Oke, sebentar dulu Mika. Nah, baik. Oke, siap. Terima kasih, Mika. Nah, sekarang kita sudah masuk di link platform pembelajaran Algorithmics. Jadi nantinya untuk semua pembelajaran, semua modul, semua praktikal akan bisa diakses melalui link belajar ini ya. Nah, atau melalui platform belajar Algorithmics. Kemudian Mika boleh scroll dulu ke atas. Nah, kita scroll dulu ke atas. Nah, di sini juga selain menjadi platform belajar, di sini pun juga bisa menjadi tempat Mika menambah teman. Nah, di sini nanti Mika bisa berinteraksi dengan teman baru, menambah teman, begitu ya. Bahkan nanti pun Mika juga bisa mengupload projectnya di sini. Nah, nanti pun Mika di sini kita bukan cuma belajar aja, tapi nanti juga akan ada perlombaan yang bisa kamu ikutin juga. Nanti pun kalau misalkan Mika juara ataupun nanti trending, tentu akan mendapatkan hadiah dari Algorithmics. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan Mika ingin lihat project-project dari teman-teman yang lain, Kak, lihatnya di bagian mana? Lihatnya adalah di bagian community, Mika. Nah, sekarang kita ke community dulu yuk. Nah, oke. Jadi di laman community ini isinya adalah berbagai macam project yang diciptakan oleh teman-temannya Mika dari umur 5 tahun. Jadi sudah banyak sekali ya teman-temannya Mika yang bisa untuk menciptakan game ataupun kartunnya sendiri. Nah, nanti pun Mika juga boleh lihat. Nah, untuk game-gamenya ataupun animasinya seperti apa, Kak? Nah, seperti ini. Begitu ya. Kemudian, nah nanti kalau misalkan Mika nih, Kak, Mikanya ingin belajar sendiri, ingin langsung menciptakan animasi ataupun desainnya sendiri. Nanti Mika akses di bagian mana, Kak? Nanti bisa Mika akses di bagian laboratori. Nah, sekarang kita ke bagian laboratori, Mika. Nah, oke. Sekarang ini boleh di checklist dulu. Ini kita checklist, guide, I'll follow the rules. Nah, good job. Oke, thank you Mika. Nah, di sini adalah laboratoriumnya Mika sendiri ya. Jadi ini adalah lab eksklusif yang nantinya akan diberikan ke Mika. Jadi nanti di sini Mika bisa bereksperimen sendiri, menciptakan proyek sendiri tanpa nanti harus menunggu bimbingannya dimulai. Jadi Mika, kalau misalkan ingin mereview proyek atau mungkin ingin mengerjakan ulang, boleh sekali. Begitu ya, di bagian laboratorium. Seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembelajarannya, Mika. Kita ke course-nya nih. Nah, oke. Ini boleh di-refresh dulu, Mika? Kita refresh dulu boleh? Nah, kita masuk ke nomor satu dulu ya. Kita akan belajar untuk mengenal warna nih. Nah, kakak mau tes dulu. Kira-kira untuk kemampuan logika warnanya Mika, kira-kira bagaimana? Nah, oke. Di sini kita akan belajar untuk, nah, oke. Di sini kita akan belajar untuk mengenal kombinasi warna ya, Mika ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengenal kombinasi warna. Kita pertama tutup dulu nih ininya, pop-up perintahnya. Nah, oke. Nah, di sini Mika akan belajar untuk mengenal kombinasi warna dengan segmen. Nah, segmen itu apa, Kak? Segmen itu merupakan garis hitam ini ya. Jadi nanti di sini Mika harus mencari kombinasi warnanya. Nah, sekarang Mika boleh klik ini nih, bendera hijau yang ada di sini. Nah, kemudian Mika untuk menggerakkan segmennya, Mika pencet spasi yang ada di keyboard. Nah, coba diklik spasinya, dipencet spasi keyboardnya. Nah, oke. Kemudian untuk memberhentikan segmennya, kira-kira kita butuh apa, Kak? Mika press lagi nih spasinya. Nah, klik spasi lagi Mika boleh? Oke, pencet. Nah, oke. Dan di sini Mika harus mencari dua kombinasi warna ini. Yang pertama adalah yang ada di sini dan juga ada di sini. Kira-kira cara mencarinya bagaimana, Kak? Nah, Mika cari lewat lingkaran yang ada di sini.
Nah, pertama ada yang di sini. Nah, oke. Kita klik berulang kali, Mika, sampai nanti warnanya sesuai. Coba kita cari dulu, kira-kira. Oke, pertama warna yang mana nih yang ingin Mita cari? Yang ingin Mika cari. Nah, oke. Kemudian satunya lagi. Nah, oke. Oke, menurut Mika apakah warnanya sudah sesuai? Nah, oke, kita cari lagi ya. Nah, oke. Oke, Mika sudah yakin dengan warnanya sesuai? Sudah? Iya. Oke, coba kita cek dulu ya. Kita coba cek apakah sudah sesuai. Nah, good job. Excellent, Mika. Nah, berhasil. You pass the level and we move to level 2. Kita move ke level 2. Nah, oke, good. Nah, oke. Sekarang kita cari lagi ya kombinasi warnanya ya. Kita tutup dulu untuk pop-up perintahnya. Kemudian kita klik lagi the green flag in here. We press the green flag. Nah, oke. Kemudian kita cari lagi nih kombinasi warnanya. Oke, boleh pencet spasi lagi, Mika. Oke. Nah, oke warnanya. Wah, ini warnanya hampir sama lagi ya dengan yang level 1 ya. Nah, coba nih kita cari lagi. Nah, coba warnanya apakah sudah sesuai? Oke. Mhm. Oke. Wih, oke. Sudah semakin cepat ya, Mika ya. Good job. Kita coba cek nih. Apakah sudah sesuai? Klik cek. Wih, good job. Excellent. Hebat, Mika. Nah, kita move ke level berikutnya. Oke. Klik next. Nah, oke, di sini kita akan mencari the opposite atau warna sebaliknya. Nah, kalau misalkan warna yang dipilih adalah warna oranye yang ini, artinya warna opposite-nya apa? Warna Ini. kebalikannya, warna biru. Ah, oke, good job. Sekarang kita klik dulu nih checklistnya. Nah, oke, good. Kita move ke level 5. Nah, kita move ke level 4. Nah, oke. Udah diklik dulu Mika, nggak apa-apa kalau misalkan Mika ingin melihat dengan lebih jelas. Nah, oke. Kalau misalkan warnanya warna hijau yang ini, berarti warna yang dipilih yang mana nih, Mika? Nah, ini Warna tua. nah, oke, ini boleh diklik. Ini ditutup dulu, Mika. Ini ada tanda silang di pojok kanan atas. Ini ada tanda silang. Oh, yang ini, Mika, yang kecil. Silang yang kecil. Nah, yang ini. Nah, oke, ini tinggal klik lagi silangnya yang ini. Ini, Mika, tanda silang yang ini. Oke. Oke, ini kelihatannya ketutupan sama. Nah, oke, good job. Nah, kira-kira tadi warna ungunya yang mana nih, Mika ya? Nah, yang ini ya. Oke. Kira-kira warnanya yang mana nih? Oke, good job. Kita klik checklist sekarang. Kita coba cek dulu. Wih, good job. Kita move ke level 5. Nah, oke. Nah, kira-kira nih, kalau di sini, kira-kira caranya bagaimana, Kak? Nah, ini kita tadi ya, kita belajar tadi yang tadi awal. Di sini kita cari nih, opposite-nya atau warna sebaliknya. Nah, kalau ini warna kuning yang ini, berarti nanti warna yang harus kita pilih warna yang mana, Mika? Dari pilihan warna yang ada di sini. Ungu. Nah, oke, coba kita cari ya. Coba kita warnai tabel yang ada di sini, Mika. Kita coba warnain dulu. Nah, oke. Cara ngapusnya gimana? Nah, oke. Cara menghapusnya bagaimana, Kak? Cara menghapusnya, Mika boleh pilih yang ini nih. Di bagian bawah sini ada penghapus. Nah, oke. Nah, oke. Good job, Mika.
Nah, oke. Nah, oke. Sedikit lagi, Mika. Oke. Mhm. Sedikit lagi, Mika. Oke, good job. Nah, kira-kira menurut Mika apakah sudah berhasil? Sudah sesuai dengan tabelnya? Sudah? Nah, kita coba cek dulu ya. Kira-kira apakah sudah sesuai, Kak? Kita coba cek. Klik. Nah, oke, good job. Ini sudah terbuka. Level yang terakhir ya, level 6. Nah, di sini akan ada satu game. Nah, ini ada satu game sederhana yang tadi berhasil Mika ciptakan sendiri dari animasinya. Ini kita klik the green flag in here. Nah, ini kita tutup dulu Mika pop-up perintahnya. Nah, di sini Mika harus bisa melewati rintangan-rintangannya. Mika boleh klik spasi lagi. Nah, spasi yang ada di keyboard. Oke. Ya, nah, oke. Nah, oke. Nah, kita coba sekali lagi ya. Oke. Nah, oke. Nah, oke. Good. Nah, oke. Nah, Kak, aku aja mainin, Kak. Kak, aku oke. aja mainin. Nah, oke. Jadi seperti ini ya Mika ya. Nah, kita move dulu nih Mika, kita kembali dulu. Kita kembali dulu ke sini. Nah, oke. Kita kembali dulu. Ini Mika. Nah, oke. Jadi nanti untuk sementara Mika boleh nih selesaikan sendiri semuanya sampai ke level 5 yang ini ya. Nanti ini juga bertahap Mika. Nanti akan semakin meningkat untuk pembelajarannya. Nah, untuk pertama ini kita akan belajar untuk mengenal logika warna dulu ya. Baru setelah itu kita akan langsung terjun ke free drawing atau menciptakan desain sendiri nantinya. Seperti itu. Oke, good job. Tapi kakak mau tanya dulu nih ke Mika, kira-kira untuk keseluruhannya tadi untuk yang level 1, kira-kira Mika paham nggak dengan pembelajarannya? Mhm. Hmm, Mengerti? Oke, hmm, ih, mengerti ya. Oke, kemudian kira-kira Mika apakah suka dengan pembelajarannya? Kak, Suka ya. Oke, good job. Kemudian Mika nantinya kira-kira apakah masih tertarik untuk menciptakan desain-desain yang lain juga begitu? belum tahu. Oke, belum tahunya karena apa Mika? Hmm, Mm-mm. masih bingung. Kita mau. Oke, baik. Tapi Mika suka ya dengan pembelajarannya ya? Ya. Oke. Nah, nanti Mika untuk pembelajarannya juga seperti ini ya. Jadi nanti pembelajarannya akan fun begitu ya. Jadi nanti di sini Mika belajar tapi seru begitu ya. Pembelajarannya pun nanti juga akan dikemas semenarik mungkin begitu. Nanti pun dalam pembelajarannya Mika juga akan based on project. Jadi nanti akan langsung mengerjakan projectnya sendiri. Nanti pun ketika mengerjakan project nanti juga free drawing begitu. Nanti Mika akan betul-betul dibebaskan untuk menciptakan project-project yang Mika inginkan. Seperti itu. Nah, kalau untuk pertama ini, kakak mau tes dulu nih, kakak mau lihat. Kira-kira untuk pengenalan logika warnanya Mika bagaimana. Dan di sini tadi kakak lihat Mikanya sudah hebat sekali ya. Untuk penentuan warnanya sudah sangat bagus. Begitu. Yang artinya apa kak? Yang artinya Mika sudah bisa untuk mengikuti kelasnya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kakak sekarang mau ke Bunda dulu. Kira-kira kalau dari Bunda, apakah ada tanggapan mengenai pembelajaran ataupun sesi praktikal yang tadi baru saja diikuti oleh Mika? Hmm, enggak sih, apa ya, step-stepnya sih jelas sih maksudnya. Apa ya, program untuk online pemberitahuannya, step-stepnya ya aku lihat sih jelas sih. Oke, baik. Kira-kira apakah ada lagi, Bun? Udah sih ya. Oke. Mhm. Sudah cukup begitu? Ya, ya. Oke, baik. Nah, ini kakak juga izin untuk memberikan feedback juga ya, Bunda ya, ke Mika juga. Nah, kalau tadi Bunda, kakak lihat Mikanya sudah bagus sekali, begitu ya. Yang pertama ada tadi kemampuan motoriknya Mika atau dalam penggunaan mouse-nya juga sudah lancar.
sudah tidak kaku begitu. Kemudian pun tadi di sini kita belajar, nah kita baru belajar dasarnya dulu nih Bunda. Kita belajar dasar-dasar pengenalan kombinasi warna. Nah, nantinya pun Bun, nanti untuk pembelajaran berikutnya nanti Mika akan belajar yang lain dulu nih. Dasar-dasarnya seperti mengenal warna, mengenal pola, mengenal ilustrasi dan juga seterusnya. Nanti pun dalam pembelajaran pun nanti juga bisa free drawing Bunda. Jadi nanti bisa langsung mengerjakan project dan nanti ketika mengerjakan project yang ini akan betul-betul terserah Mika. Jadi nanti free drawing. Begitu nanti di sini kami hanya mengarahkan saja. Seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu Bunda sebelum Kakak lanjutkan? Belum ada sih. Belum ada ya? Baik, kalau begitu Kakak izin untuk menjelaskan mengenai algorithmics. Nah, sebetulnya algorithmics ini apa Kak? Ini Kakak izin untuk stop share dulu ya Bunda ya? Nah, Mhm. oke. Ada yang mau nonton ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya algoritmik ini apa, Kak? Nah, jadi sebetulnya Bunda dan juga Mika, seperti tadi yang Kakak bilang di awal ya. Nah, algoritmik itu apa, Kak? Algoritmik ini merupakan sekolah IT yang di mana basisnya itu internasional, Bunda dan juga Mika. Jadi sudah tersebar di banyak negara. Nah, fokus utamanya adalah apa, Kak? Fokus utamanya adalah belajar coding dan juga belajar desain. Nah, yang di mana fokus utamanya adalah apa, Kak? Fokus utamanya adalah untuk mengarahkan penggunaan gadget anak ke arah yang lebih bermanfaat, yaitu adalah belajar coding dan juga desain sendiri. Nantinya di sini Mika akan bisa menciptakan kartun ataupun desainnya sendiri, berbagai macam jenis desain. Kemudian, nah, di sini pun kami juga membekali anak-anak dengan apa, Kak? Dengan kompetensi ataupun keterampilan di bidang IT, terutama di bidang coding dan juga desain. Yang di mana, Bun, ini kami di sini juga mempersiapkan anak-anak untuk memiliki keterampilan yang dibutuhkan di profesi modern saat ini, seperti itu. Kemudian, untuk algoritmik, Kak, kira-kira sudah tersebar di berapa puluh negara? Kami sudah tersebar di 90 negara dengan headquarter-nya atau kantor pusatnya ada di mana, Kak? Kantor pusatnya ada di Dubai atau di Uni Emirat Arab. Nah, nanti pun teman-teman Mika bukan cuma dari Indonesia aja, tapi ada yang dari Jepang, ada yang dari Inggris, ada yang dari Arab, ada juga yang dari Malaysia juga atau dari Asia. Nah, kemudian di sini kami sudah meluluskan lebih dari 1.100.000 anak-anak Bunda, yang tentunya terus akan bertambah. Kemudian kami juga sudah beroperasi selama 7 tahun di market coding dan juga desain. Yang artinya kami sudah bertahan saat lama, begitu ya. Kemudian, kenapa nih Kak? Banyak orang tua yang memilih algorithmics. Nah, karena pertama, di sini kurikulum yang kami gunakan Bunda merupakan kurikulum internasional yang di mana sudah dikembangkan oleh tim pendidik dan juga tentunya nanti dalam kelasnya akan ada psikolog yang mendampingi. Artinya apa, Kak? Nanti Bunda ketika ingin berkonsultasi mengenai evaluasi belajar ataupun tumbuh kembangnya Mika di dalam kelasnya pun nanti juga bisa sekali. Kemudian kami juga satu-satunya Bunda untuk sekolah IT yang basisnya internasional begitu ya, yang sudah memiliki kantor cabang di Indonesia. Bahkan kami ini di tahun 2024 ini sudah merambah ke pembelajaran offline juga, begitu. Untuk di tahun ini kami sudah ada 4 kantor yang buka, pertama ada di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan juga Bandar Lampung, seperti itu. Nah, kemudian nanti dalam pembelajarannya pun Kakak jamin akan menyenangkan. Karena apa, Kak? Karena nantinya di sini kami menggunakan pendekatan permainan yang di mana nantinya untuk output-output yang diciptakan oleh anak-anak itu adalah hal yang dekat. Seperti apa, Kak? Seperti game, animasi, dan juga yang lain. Nah, nanti pun dalam pembelajarannya akan Kakak jamin seru karena apa, Kak? Karena nanti akan lebih banyak prakteknya. Untuk porsi belajarnya adalah 80%-nya praktek. Nah, baru nanti tetap akan didampingi oleh mentornya, yaitu adalah sebanyak 20%. Seperti itu. Kemudian, untuk metode belajarnya bagaimana, Kak? Untuk metode belajarnya adalah online. Kemudian pun nanti di sini Mika juga akan bisa berinteraksi dengan teman-teman yang lain begitu, yang ada di negara-negara lain. Kemudian yang paling penting Mika, di sini Mika nanti akan diberikan laboratorium eksklusif untuk membuat game dan juga animasi sendiri yang bisa diakses kapan saja. Dan nantinya ketika Mika sudah bergabung Bunda, nanti untuk akses pembelajarannya ini bisa diakses kapan saja atau a lifetime atau seumur hidup. Kemudian, nah karena kami merupakan sekolah, artinya apa Kak? Artinya kami di sini ada jenjang pendidikannya. Nah tadi kelas yang diikuti oleh Mika adalah kelas graphic design.
Nah, di sini Kakak rekomendasikan di kelas graphic design karena apa, Kak? Karena di sini Kakak lihat, Mika ini punya bakat di bidang desain dan juga tentunya memiliki ketertarikan di arah desain juga, begitu ya. Yang artinya apa? Makanya Kakak rekomendasikan di kelas graphic design ini. Nah, nantinya di sini akan ada satu kurikulum, Bunda, yang total pertemuannya adalah 32 kali atau 32 pertemuan. Kemudian nanti setelah dari kelas graphic design ini, Kak, kira-kira kemana nih? Nah, kalau misalkan dari Mikanya atau mungkin dari Bundanya juga, Kak, Mika ingin belajar untuk menciptakan game juga. Nah, nanti mungkin dari kelas ini, Mika akan bisa move ke kelas game design. Nah, nanti di sini Mika akan belajar untuk menciptakan game 3 dimensi. Nanti pun gamenya juga bisa di-upload ke Play Store. Nah, ataupun kalau misalkan dari Bunda dan juga Bapak begitu ya, ingin mengarahkan Mika untuk belajar menjadi seorang programmer, untuk menciptakan aplikasinya sendiri, atau mungkin untuk mengembangkan website. Nah, nanti pun juga bisa masuk di kelas programmer, yaitu adalah di kelas Python. Nah, untuk di kelas Python ini Bunda, di sini tahapnya sudah jenjang yang profesional ya, ataupun juga bisa untuk membangun karir ataupun mempersiapkan di dunia perkuliahan nanti. Nah, di sini ada dua kelas. Yang pertama adalah di kelas Python Start dan juga di kelas Python Pro. Nanti di sini Mika akan belajar untuk menciptakan aplikasi, menciptakan website, menciptakan AI begitu ya, dan juga masih banyak lagi. Nah, kira-kira dulu Bunda mengenai jalur pendidikannya, apakah ada pertanyaan dulu? Jadi itu nanti kelasnya one on one apa rame-rame atau gimana? Oke, baik. Jadi nanti untuk kelas grafik desain ini, Bunda, nanti di sini akan ada dua pilihan kelas. Yang pertama, Kak, yang pertama adalah kelas grup. Nah, kelas grup ini nanti maksimalnya adalah berjumlah 8 orang, Bunda. Nah, ini jadi nanti akan ada kelas grup. Nah, nanti akan ada kelas grup dan juga kelas private seperti ini. Nah, kalau di kelas grup ini nanti jumlah pertemuannya adalah seminggu satu kali ya, Bunda ya. Seminggu satu kali. Kalau di kelas private ini nanti bisa bebas untuk jumlah pertemuannya menyesuaikan dengan keinginannya Mika dan juga Bunda. Seperti itu. Kira-kira apakah ada lagi, Bun? Itu dulu dong. Oke, itu dulu mungkin dari Mika ada pertanyaan? Mhm, belum ada. Atau Eh, ya, Oke. satu kali pertemuan 1 jam gitu ya? Untuk satu pertemuannya, Bunda, durasinya adalah 90 menit. Oh, 9 jam. Nah, jadi nanti lebih lama begitu ya. Pengantarnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Nah, nanti ya Bunda, di sini Bunda juga bisa memilih. Bunda ingin bahasa pengantarnya bahasa Indonesia ataupun bilingual. Ataupun kalau misalkan Bunda ingin full bahasa Inggris juga bisa. Jadi nanti di sini kami ada 3 opsi. Ada bahasa Indonesia full, ada yang bilingual juga. Nah, atau dua bahasa. Begitu. Kira-kira apakah ada lagi Bunda? Hmm. Belum? Oke. Nah, nanti untuk perbedaannya apa akan Kakak jelaskan di berikutnya ya Bunda ya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih untuk silabus belajarnya, Kak. Nah, untuk silabus belajarnya seperti apa, Kak? Nah, untuk silabus belajarnya adalah seperti ini, Bunda. Yang pertama, di sini nantinya akan ada dua pilihan kelas. Kelas grup dan juga kelas private. Kalau di kelas grup maksimalnya adalah 8 orang. Kalau di kelas private nanti adalah satu murid didampingi oleh satu guru seperti ini. Atau one by one. Kemudian kalau di kelas grup durasinya adalah 90 menit. Kemudian kalau di kelas private adalah 60 menit. Kemudian untuk durasi pembelajarannya yaitu adalah 32 pelajaran Bunda. Atau untuk regulernya di kelas grup akan ditempuh dalam waktu 8 bulan pembelajaran. Hmm. Nah, nantinya Bunda di sini dalam pembelajarannya pun juga sudah tersistematis atau menggunakan silabus belajar. Di modul pertama tentunya Mika akan belajar dasar-dasar desain. Kita akan mengenal titik, nah akan mengenal garis, akan mengenal pola begitu ya di modul pertama. Nah, kemudian nah, nanti di pertemuan pertama Mika akan belajar untuk mengenal titik, garis, pola. Kemudian nanti di pertemuan kedua Mika baru belajar untuk mengisi warna dengan tekstur. Nah, di sini Mika sudah mulai belajar untuk membuat tekstur nih atau membuat desainnya atau kerangkanya. Nah, kemudian nanti di pertemuan ketiga Mika akan belajar untuk menciptakan ilustrasi berlapis. Seperti itu.
Nah, tentunya nanti sampai di pertemuan terakhir, Bunda, yaitu adalah di modul ke-5, mohon maaf, di modul betul, di modul kelima atau di pertemuan ke-7. Nanti Mika akan belajar untuk menciptakan animasi. Nah, nantinya pun di sini Mika juga tentunya akan belajar presentasi juga, Bunda. Nah, yang artinya apa? Nanti pun juga akan bisa melatih soft skill-nya Mika. Nanti akan belajar presentasi juga di depan teman-teman yang lain. Seperti itu. Nah, oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu, Bun? Mmm, Mhm. nggak pengen aku pengen enggak. Belum ada pertanyaan? Oke. Nah, nanti kalau untuk di kelas lanjutan, Kak, kira-kira bagaimana? Nah, kalau di kelas Python ya, Bunda ya, mungkin kita buka dulu. Nah, kalau di kelas Python ini, Bunda, ini jenjangnya sudah profesional atau untuk sudah bisa untuk belajar menjadi seorang programmer ataupun nanti bisa mempersiapkan di dunia perkuliahan juga. Nanti juga sama, akan ada silabus pembelajarannya seperti itu. Nah, oke. Nanti kalau di kelas Python ini Bunda akan terbagi menjadi 2 kelas. Mohon maaf akan terbagi menjadi 2 kurikulum. Yang pertama ada first year at dan juga second year. Jadi nanti untuk masing-masing modulnya akan ada 4 kurikulum totalnya, begitu. Oke, kira-kira apakah ada pertanyaan dulu? Oh, Belum ada? Cukup? ya. Oke, baik. Nah, kemudian untuk proyeknya, Kak. Nah, ini Kakak lihatin lagi ya. Di kelas grafik desain. Nah, nanti Mika akan belajar untuk menciptakan apa, Kak? Nah, Mika nanti akan menciptakan desain siluet seperti ini, atau mungkin poster seperti ini, atau mungkin desain vektor seperti ini. Nah, ini dulu sempat ngetren juga nih zaman Kakak dulu. Nah, atau mungkin nanti desain animasi, desain logo, nah ataupun desain 3 dimensi seperti ini, Mika. Nah, ataupun siluet seperti ini, begitu. Kalau misalkan di kelas lanjutan, Kak, nah misalkan nih, sebelum di kelas Python, Mika ingin belajar dulu menciptakan game. Nah, atau ingin belajar Scratch. Nah, nanti bisa masuk di kelas pemrograman visual juga. Nah, kan dari umur pun Mika juga bisa masih masuk nih, karena Mika baru 10 tahun. Nah, oke. Nah, ini adalah di kelas lanjutannya Mika, seperti itu. Kemudian di sini pun Bunda, kita juga bukan cuma belajar aja, tapi di sini kami juga memfasilitasi anak-anak yang ingin mengikuti lomba. Nah, di sini pun kami juga tentunya akan terus menginformasikan apabila ada perlombaan coding ataupun perlombaan desain. Dan di sini biasanya ada 2 jenis perlombaan nih Bunda, yang online dan juga yang offline. Nah, kalau yang offline biasanya itu diselenggarakan di kotanya Mika. Biasanya di mall-mall atau mungkin di instansi. Nah, kemudian kalau tingkat yang online Bunda, nah itu lebih luas lagi ya. Karena tingkatnya adalah nasional dan juga internasional. Nantinya tentu akan terus kami informasikan ke murid-murid kami. Jadi nanti apabila Mika pun tertarik, Mika pun nanti juga akan didaftarkan Bunda, akan dimasukkan ke grup. Grupnya ini merupakan grup persiapan lomba. Begitu, sampai nanti Mikanya mengikuti kejuaraan dan juga menjadi juara. Seperti siapa, Kak? Seperti adik Prince. Nah, adik Prince ini Mika, umurnya kurang lebih sama kayak kamu, 9 tahun. Dari Jawa Barat. Di sini Prince menciptakan game Roblox. Nah, di sini juara satu ya. Nanti pun Mika juga bisa menjadi juara. Nah, kira-kira dulu nih kakak mau tanya. Kira-kira Mika mau nggak jadi juara? Lomba animasi begitu, lomba desain. Mau nggak? Mau ya? Oke, tapi nanti kita harus belajar dulu ya, biar nanti Mikanya makin pinter. Oke? Nah, oke. Kemudian adalah mengenai pemilihan kelasnya dulu nih. Oke, kira-kira dulu kalau dari Bunda dan juga Mika, prefernya ada di kelas mana? Di kelas grup
atau di kelas private? Kira-kira dulu. Kalau untuk apa namanya, rincian biayanya itu gimana tuh? Nah, nanti akan Berapa? Kakak nah baik, nanti akan Kakak jelaskan di akhir ya, Bunda, ya. Nah, mungkin bisa Nah, dipilih dulu nih, Bun, kira-kira dulu dari Bunda dan juga aku belum punya bayangan yang kalau tadi kan individu kan, emang individu kan tadi apa namanya, tayang. betul. Nah, tapi kalau yang grup ini kan sebenarnya aku belum punya bayangan gitu. Mhm, oke, baik. Nah, oke, mungkin Kakak tanya dulu ke Mika ya. Nah, kalau dari Mika sendiri nih, kira-kira Mika kamu lebih senang belajar sendiri seperti ini atau mungkin belajar yang ada teman-teman yang lain? Hmm, Kira-kira dulu. belum tahu. Belum tahu, oke. Karena sebetulnya kalau Kakak lihat di sini Mika cocok juga ya, masuk di kelas grup bisa, masuk di kelas private pun juga bisa, begitu. Nah, nanti Kakak sedikit jelaskan dulu kalau di kelas grup Bunda, nantinya ini maksimalnya adalah 8 orang, kemudian nanti bimbingannya adalah seminggu satu kali, kemudian nantinya dalam pembelajarannya di kelas grup nanti akan belajar presentasinya di depan teman-teman yang lain. Nah, kemudian pun nanti dalam, kelasnya juga akan bisa dibantu oleh teman-teman yang lain dalam pengerjakan proyeknya. Nah, nanti kalau untuk jadwal kira-kira bagaimana, Kak? Nah, karena kalau untuk jadwal itu Bunda, di kelas grup ini seminggu satu kali, artinya untuk jadwal yang menyediakan adalah dari kami, Bun. Nah, untuk gambaran saja, untuk di kelas grup kira-kira bagaimana? Karena untuk di kelas private, nanti jadwalnya adalah fleksibel atau mengikuti kesibukannya dari Mika, seperti itu. Kalau di kelas grup seperti ini Bunda untuk jadwalnya. Nah, oke. Nah, kalau di kelas grup seperti ini Bunda. Nah, kami untuk sekarang ini ready di 2 hari. Pertama ada di hari Minggu dan juga ada di hari Jumat. Nah, tapi nantinya kalau misalkan dari dua jadwal ini tidak ada yang cocok, Bunda bisa ada dua pilihan. Pertama, Bunda bisa menunggu karena nanti untuk setiap minggunya kami akan update jadwal-jadwal baru. Ataupun nanti Bunda juga bisa request, request jadwal. Nanti kalau request jadwal itu nanti betul-betul sesuai dari hari dan juga jamnya. Kira-kira dulu saja. Kalau di antara hari Minggu dan juga hari Jumat, apakah ada yang cocok, Bun? Mhm. Soalnya Jumat dia udah kumon ya. Oh, oke. Oh ya, Jumat Kumon. Baik. Mungkin ada di hari Minggu, Minggu jam 4 sore. Nah, kalau Minggu jam 4 sore, Bun, kira-kira bagaimana? Apakah cocok? Nggak tahu. Mesti diskusi mendalam ini. Oke, baik. Nah, ataupun nanti Bunda juga bisa bisa menunggu ataupun bisa request jadwal juga, begitu. Nah, nanti kalau request jadwal betul-betul sesuai nih hari dan juga jamnya. Tapi nanti akan membutuhkan waktu Bunda kalau request jadwal itu. Kalau request jadwal itu nanti untuk pembuatan kelas yang betul-betul sesuai dengan keinginan Bunda, nanti akan membutuhkan waktu kurang lebih 4 sampai 5 minggu. Nanti kelasnya akan betul-betul ready. Nah, ataupun nanti juga Bunda bisa menunggu. Nanti setiap minggu akan kami update untuk jadwalnya. Nah, gitu. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu, Bun? Kira mengenai jadwal? Hmm, ada sih. Mhm. Cukup Belum begitu? ada ya. Belum ada ya? Baik. Nah, nanti gambarannya, Kak, gambaran kelasnya seperti apa? Nah, gambaran kelasnya seperti ini, Bun. Kalau di kelas private tentunya adalah seperti ini ya, one by one. Satu guru akan mendampingi satu murid. Nanti pun bimbingannya bisa dilakukan di mana saja. Bisa di mall, bisa di sekolah, atau mungkin nanti bisa di rumah saudara, begitu ya. Selama ada apa, Kak? Selama ada koneksi internetnya. Seperti itu. Kemudian, nah kalau untuk kelas grup Kak, kira-kira bagaimana? Kalau di kelas grup seperti ini Bunda, jadi nanti bimbingannya akan terdiri maksimalnya adalah 8 orang, kemudian nanti akan ada satu mentor yang mendampingi seperti ini, kemudian nanti untuk durasi belajarnya adalah 90 menit. Nah, seperti itu. Kalau di kelas grup. Oke, berikutnya Bunda, ini sebelum Kakak lanjutkan mengenai pembiayaan begitu ya. Kira-kira Kakak izin bertanya dulu. Untuk, pembelajaran, sesi praktikal, kemudian juga tadi silabus dan juga format belajarnya. Kira-kira apakah sudah sesuai
dengan ekspektasi dan juga harapan Bunda mengenai kelas desainnya, seperti itu. Kira-kira Hmm, apakah ada? Hmm? Apakah sesuai begitu? Sudah sesuai? ini sih lebih ke tadi mikirnya kan waktu lihat iklan itu kan lebih ke iklannya anak Anda suka menggambar gitu kan, Mhm, coba gitu kan. mhm, Eh, Kayaknya nih anaknya apa ya? Kepikirannya tuh desain desainnya itu kan dia suka gambarnya tuh komik-komik gitu, ya kan Kak? Hmm. Tadi kayaknya kurang tertarik sama iya nggak sih, Kak? Kurang apa ya? Eh Kakak suka nggak sesuai nggak sama yang kakak suka gambar gitu gambar. Bukan suka aja suka sekali. mhm. Oke. Nah, Perlu ngobrol lagi nih sama dia. oke. Baik Bunda, sebetulnya pun nanti dalam pembelajarannya pun sebetulnya nanti juga free drawing Bunda. Atau betul-betul nanti Mika akan langsung mengerjakan sendiri, begitu. Nah, di sini nanti untuk proyek-proyeknya seperti ini tadi. Jadi nanti Mika akan langsung mengerjakan sendiri. Nah, kalau tadi ini di third class-nya Bunda, tentunya kita akan mengajarkan dulu dasar-dasarnya. Kakak pengen lihat dulu nih untuk dasar-dasar logika warnanya. Nah, kemudian juga untuk penggunaan mouse-nya kira-kira bagaimana? Kalau menurut Kakak, tadi makanya sudah bagus sekali ya, terutama dari penggunaan mouse-nya sudah bagus, kemudian pun tadi juga untuk problem solving-nya pun Mika jadi juga sudah bagus sekali, begitu. Nah tadi untuk, hanya awalan saja Bunda, untuk melihat kira-kira Mika apakah suka dengan pembelajarannya, kemudian apakah cocok juga dengan kelasnya, begitu. Karena nanti Kakak jamin nanti untuk kelasnya betul-betul langsung on project, langsung mengerjakan project-nya sendiri, begitu. Oke, mungkin Kakak mau tanya dulu nih ke Mikanya. Mika kira-kira, semangat gak nih untuk menciptakan desain-desain seperti tadi? Seperti yang ini tadi, semangat? Mhm, Semangat sih semangat tapi nggak tahu hari. mhm. Oke, nggak apa-apa Mika, nggak usah takut. Nanti Mika akan diajarin sampai betul-betul bisa menciptakan desain-desain seperti ini, begitu. Semangat Mika? Oke, baik. Nah Mika semangat nggak untuk belajar menciptakan desain-desain seperti ini? Semangat sih semangat. Mhm. Tapi harinya nggak tahu. Oh harinya, oke. Kalau misalkan dari Mika sendiri, pengennya Mika di hari apa? Kalau Mika bisa pilih nih, Mika pengennya di hari apa? Di hari apa? Tidak tahu. Oke. Oke. Kalau dari Bunda nih kira-kira kalau misalkan Mikanya ternyata suka nih, suka. Kemudian kalau untuk jadwalnya sendiri, pengennya di hari apa, Bun? Hmm, Enggak. Senin, Kamis, oh di weekday. Perlu ngobrol lagi nih, Kak. Oke, baik. Jadwalnya. Oke, baik. Nanti jadwal bisa menyusul juga, Bunda, tidak apa-apa. Nah, kemudian, oke, akan Kakak jelaskan mengenai pembiayaan, begitu ya. Nah, untuk sekarang ini Bunda akan Kakak lihatkan untuk kedua kelas ya, di kelas grup dan juga kelas private. Nah, di sini tentunya Mika sudah berhak untuk mendapatkan harga special price. Nah, oke. Nah, mungkin Bunda boleh agak sedikit ke tengah juga nih Bunda biar bisa kelihatan juga full begitu ya. Baik. Nah, nanti oke. Untuk sekarang ini Bunda tentunya yang akan saya lihatkan adalah untuk di kedua kelas ya, di kelas grup dan juga kelas private yang di mana di sini Mika sudah berhak untuk mendapatkan harga special price karena tadi sudah mengikuti trial kelasnya dengan baik.
Dan tadi pun hasilnya juga bagus sekali nih Kak. Tadi dalam pengerjaannya juga cepat, tadi pun juga hasilnya pun juga sudah betul. Artinya apa Kak? Artinya ini Mika sudah punya potensi dan juga bisa untuk masuk di kelasnya. Nah sekarang akan Kakak lihat ini untuk harganya. Pertama di kelas grup ya Bunda ya. Nah oke, yang pertama adalah di kelas grup. Nah, untuk di kelas grup, nah spesial juga Bunda, khusus pendaftaran di bulan Agustus, di sini kami ada tambahan 1 bulan pembelajaran gratis. Artinya apa Kak? Jadi artinya untuk masing-masing paket yang diambil akan ada 1 bulan pembelajaran gratis. Nah, untuk di kelas basic di sini kalau untuk umumnya Bunda di luar bulan Agustus yang didapatkan hanyalah 16 pelajaran. Tapi khusus di bulan Agustus ini yang didapatkan adalah 20 pelajaran atau 1 bulan gratis ya. Karena untuk 1 minggunya, mohon maaf, karena untuk 1 bulannya adalah 4 kali pertemuan. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk di kelas expert bagaimana nih Kak? Nah, kalau untuk di kelas expert ini adalah untuk 1 kurikulum full. Jadi programnya sudah habis. Nah, ditambah dengan 1 bulan pembelajaran gratis di modul berikutnya. Nanti untuk modul berikutnya pun juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya Mika. Mau di kelas programming, mohon maaf, mau di kelas Scratch, atau nanti mau di kelas programmer. Nah, begitu. Kemudian kalau misalkan ingin mengambil 2 kurikulum, nah, di sininya mungkin di sini Mikanya juga sudah tertarik nih untuk belajar menciptakan game. Karena kan tadi di awal Mika juga bilang ya, Kak, Mika juga suka game. Mika ingin menciptakan game juga. Nantinya kalau ada 2 kurikulum yang diambil, artinya adalah ambil yang profesional, Bunda. Karena di sini nanti akan ada 2 kurikulum. Nah, beserta dengan 1 bulan pembelajaran gratis di modul berikutnya juga. Nah, kemudian untuk benefitnya apa saja nih, Kak? Benefitnya, yang pertama Bunda tentunya kalau di kelas basic, ini nanti akan mendapatkan 2 kali konsultasi dengan tutor secara gratis. Maksudnya apa, Kak? Misalkan nih, Bunda ingin mengetahui evaluasi belajarnya Mika di kelas. Dan nanti akan mendapatkan jatah 2 kali. 2 kali bimbingan dengan tutor di luar bimbingan. Kemudian pun nanti untuk akses recording dan juga akses ke komunitas global ini akan didapatkan di semua paket. Dan juga yang paling utama Bunda, di sini nanti Bunda akan mendapatkan customer care 24 jam. Nah, jadi nanti kapanpun Bunda butuh bantuan, nanti silakan bertanya di nomor CS kami yang tadi. Nah, Oh, kemudian kalau di kelas expert, bagaimana Kak benefitnya? Tentunya akan lebih banyak lagi nih Bunda. Akan mendapatkan 10 kali konsultasi dengan tutor, akan mendapatkan 1 sertifikat. Nah, karena untuk programnya sudah habis ya. Dan juga yang paling utama, Mika akan berkesempatan untuk mengikuti kompetisi internal. Nah, karena tentunya dari kemampuan pun Mika sudah habis ya. Kelasnya sudah dipenuhi semua yang artinya Mika bisa bersaing nih. Nah, kemudian kalau di kelas profesional Kak, benefitnya apa saja? Tentu lebih banyak lagi nih Bunda. Di sini akan mendapatkan 20 kali konsultasi dengan tutor. Kemudian juga untuk sertifikatnya yang didapatkan adalah 2 Bunda. Nah, kemudian pun yang paling utama, Mika sudah akan bisa masuk di kelas kompetisi. Jadi nanti Mika bisa mengikuti perlombaan internal ataupun eksternal. Karena tentunya secara kompetensi pun Mika sudah jago. Yang artinya bisa untuk mengikuti perlombaan yang ada di luar algoritmix. Seperti itu. Nah, kalau dari kakak nih rekomendasi yang mana? Kalau dari saya Bunda, tentunya yang pertama adalah di kelas yang expert dulu. Nah, biar apa Kak? Biar programnya habis. Nah, untuk durasi belajarnya kira-kira berapa Kak? Untuk di kelas expert ini Bunda, yaitu adalah 9 bulan. Nah, nanti kurang lebih 9 sampai 10 bulan. Seperti itu. Kira-kira dulu nih. Kalau dari Bunda dan juga Mika, mantepnya ada di paket belajar yang mana mungkin? Atau mungkin kalau misalkan ada pertanyaan pun juga boleh sekali Bunda untuk ditanyakan. tanya dulu ya, Pak. Belum tahu sih Kak, nanti Oke. em, kayaknya emang pilotok dulu sih. Oke, baik Bunda, boleh sekali nih nanti kalau misalkan ingin berdiskusi dengan Mika dulu ya. Nah, kalau misalkan tapi kalau kakak boleh bertanya Ya, nih Bunda, kalau dari Bunda nih, mantepnya di paket belajar yang mana dulu? Misalnya saja. kalau aku
kalaupun itu palingan kan dicoba dulu tuh yang Mhm, paling yang, basic dulu. basic dulu ya. Nah, oke, kalau dari Mika juga cocoknya ikut dengan Bunda atau mungkin ada pilihannya sendiri? Belum paham. Ikut Bunda mungkin di basic dulu? Nah, oke, baik. Ini Kakak jelaskan dulu ya Bunda mengenai fitur yang ada di Algorithmics. Nah, pertama Bunda kalau untuk mengenai jadwal, kami nanti bisa menyesuaikan dari Bundanya sendiri. Nanti kalau di kelas grup, Bunda boleh request untuk pembuatan jadwal baru, nanti seperti apa, nanti Bunda yang menentukan sendiri. Nah, tapi nanti ya Bunda ya, kalau untuk pembuatan kelas itu membutuhkan waktunya 4 sampai 5 minggu. Nah, kalau untuk pembuatan kelas yang sesuai dengan keinginan Bunda, 4 sampai 5 minggu. Nanti Kakak jamin kelasnya akan betul-betul ready. Nah, tapi kalau misalkan nih, Kak, saya mau nunggu aja deh, nggak apa-apa. Nanti setiap minggu Bun akan CS kabari, begitu ya. Nanti mengenai jadwal baru setiap minggu, begitu. Nah, kemudian di sini pun Bun, kami ada beberapa fitur yang memudahkan siswa untuk belajar juga. Yang pertama apa Kak? Yang pertama adalah kami bisa untuk dibekukan kelasnya. Nah, misalkan nih, Mika ingin liburan dulu. Nah, ingin liburan dulu atau mungkin ingin off dulu nih dari bimbingan. Nanti Bunda Cuti ya? bisa, betul, bisa cuti atau dibekukan kelasnya. Nanti selama 3 bulan maksimal Bunda. Nanti pun dalam pembekuan kelas ini bisa dipecah-pecah Bunda. Tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, kemudian pun Bunda pun juga bisa mengajukan refund juga. Kalau misalkan bagaimana Kak? Nah, kalau misalkan nih, misalkan tadi Bunda ambil yang basic ya, 16 pelajaran. Nah, misalkan nih, Bunda baru sampai pertemuan ke-8. Nah, di sini masih ada 8 pelajaran lagi yang belum dipelajari. Nah, nantinya untuk yang 8 pelajaran ini Bunda akan dikembalikan ke orang tua apabila Mika sudah betul-betul tidak bisa untuk mengikuti bimbingannya kembali. Seperti itu. Jadi di sini kami pun untuk pembelajarannya betul-betul memudahkan siswa untuk belajar, Bun. Begitu. Nah, kemudian Bun, di sini pun kami juga ada yang namanya program beasiswa. Program beasiswa itu bagaimana, Kak? Nah, program beasiswa itu, Bun, merupakan program potongan biaya pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak ketika mengikuti trial class-nya. Dan biasanya approval-nya adalah dari tutor trial class-nya, yaitu adalah dari saya. Nah, kalau tadi Bunda, kalau tadi saya lihat begitu ya, hasil Mika sudah sangat bagus sekali. Mika tadi pengerjaannya sangat cepat. Tadi pun untuk kemampuan problem solving-nya pun juga sudah sangat bagus sekali Bunda. Dan di sini Mika sudah berhak nih Bun, saya berikan program beasiswa dari Algorithmics. Nah, kira-kira Kak, untuk beasiswa ini jadi berapa harganya? Nah, untuk beasiswanya sendiri Bunda, ini untuk di kelas grup ya. Nah, oke, kalau di kelas grup adalah seperti ini Bun. Nah, untuk di kelas basic biayanya adalah 2.200.000. Tadi di harga normalnya 3.060.000 ya Bun ya. Kalau di kelas expert yaitu adalah 3.636.000. Tadi harga normalnya adalah 5,1. Nah, kalau untuk di profesional Bunda, untuk 2 kurikulum atau 2 tahun akademik adalah 6,3. Begitu. Atau mungkin Bunda ingin lihat juga nih untuk di kelas private, karena kalau untuk di kelas private Bun, jadwalnya nanti betul-betul fleksibel, mengikuti kesibukan dari Mika. Bahkan pun nanti Mika juga boleh request tutor. Untuk bahasa pengantarnya boleh bahasa Inggris ataupun bilingual, atau 2 bahasa. Begitu. Nanti pun juga boleh request untuk tutor laki-laki ataupun tutor perempuan. Kalau di kelas private. Seperti itu. Berminat juga Bunda untuk lihat yang private? Boleh lihat. Boleh ya. Nah, untuk di kelas private kira-kira bagaimana Kak? Nah, untuk di kelas private seperti ini Bunda. Untuk paketnya sama ya. Di sini ada basic, expert, dan juga profesional. Kalau di kelas basic, di sini 4.180.000. Kalau di kelas expert yaitu adalah 6,9. Kalau di kelas profesional Bun adalah 11.832.000. Nah, nanti untuk durasi belajarnya pun menyesuaikan juga Bunda. Kalau misalkan ingin seminggu sekali bisa, ingin seminggu 2 sampai 3 kali pun juga bisa. Nanti untuk waktu, nanti betul-betul fleksibel, menyesuaikan kesibukan dari Mika dan juga Bunda. Nantinya pun Bun, dalam pembelajaran yang tidak wajib untuk didampingi. Seperti itu. Jadi bisa langsung Mika sendiri. Karena nantinya sudah ada tutor yang mendampingi.
seperti itu. Nah, begitu Bun. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu Bun? Hmm, Atau belum mungkin ada. mhm, kalau dari Bunda sendiri nih, prefernya ada di kelas private atau di kelas grup? Pengennya sih awal-awal private ya biar anaknya fokus dulu. Oke. Tapi itu kalau basicnya itu di Agustus itu 20 pelajaran juga apa Nah, pas? oke. Jadi khusus hanya di hanya khusus di Agustus ini Bunda. Nah, nanti didapatkan adalah tambahannya 1 bulan pembelajaran gratis. Dan ini kakak jamin. Kakak jamin nanti di bulan depan sudah tidak akan mendapatkan 1 bulan pembelajaran gratis ini. Jadi khusus untuk pendaftaran di bulan Agustus ini. Untuk 1 bulan gratisnya ini. Jadi totalnya di sini ada 20, di sini ada 36 ya totalnya Bunda. Kalau di sini ada 68. Nah, nanti untuk modul-modulnya ini Bunda menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mungkin kalau misalkan ingin mencoba di modul lain pun juga bisa. Atau mungkin ingin melanjutkan modulnya di graphic design pun nanti juga bisa kalau di kelas basic. Nah, kalau di kelas expert tentunya Bun, nanti bisa memilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Bisa di kelas scratch ataupun di kelas programmer nanti juga bisa. Tergantung dengan minat dan juga bakatnya Mika. Seperti itu. Nah, seperti itu Bun. Mhm, mhm. Atau mungkin Bunda bisa seperti ini Bun. Bunda juga bisa pilih nih. Hmm, Mungkin kalau 16 pelajaran terlalu banyak Kak. Kira-kira ada nggak yang lebih kecil lagi? Nah, kami ada Bunda yang 10 pelajaran. Nah, untuk 10 pelajaran ini Bunda, benefitnya tentu sama semua ya. Di sini didapatkan sama semua. Untuk customer care-nya, untuk recording-nya, untuk akses globalnya itu sama semua. Nah, nanti kalau di 10 pelajaran ini Bunda, biayanya adalah di sekitar 2 jutaan. Nah, begitu. Nanti pun ketika Bunda ingin upgrade kelas juga bisa. Nanti tinggal disesuaikan lagi yang diambil. Kalau misalkan 10 pelajaran, artinya nanti Bunda hanya tinggal perlu membayar 2 jutaan. Kalau misalkan langsung ingin upgrade ke basic pun nanti juga bisa. Nah, nanti Bunda bisa antara tinggal memilih pembayaran sisa, nah atau nanti bisa menambah langsung segini, 4.180.000 kalau misalkan langsung mengambil yang basic. Begitu. Mm-mm. Nah, seperti itu Bunda. Kira-kira bagaimana? Mm-mm. Mesti diobrolin dulu sama anaknya. Oh, oke baik. Nah, oke baik Bunda. Betul sekali Bun. Sebetulnya memang kalau untuk minat belajar, untuk pendidikan masa depan anak begitu ya, tentunya harus memang berdiskusi dulu dengan Mika juga begitu. Nah, kalau misalkan Kakak boleh tahu nih Bu, nanti untuk perihal diskusinya tentang apa saja? Tentang yang pasti dia suka enggak tadi Mhm. apa namanya untuk itu. Kalau sebenarnya kan kalau misalnya yang aku lihat sih polanya kalau dia suka sebenarnya kapan aja dia mengusahakan gitu kan. Kalau tadi kan dia agak Oke, ragu, dia ragu kapan dia. Nah itu aku mau make sure dulu. oke, Gitu. oke baik Bunda. Nah, oke. Sebetulnya Bunda, kalau untuk klaim beasiswanya ini, sebetulnya hanya bisa dilakukan saat trial class-nya saja, seperti itu. Nah, sebetulnya Bunda, kalau untuk ingin mengunci beasiswanya, itu bisa DP dulu Bun. Nah, kalau untuk di kelas private ini, minimal DP-nya adalah 2 juta, seperti itu. Kira-kira kalau untuk DP dulu Bun, karena kalau kakak yakin kelasnya nanti akan sesuai dengan keinginannya Mika. Karena tentunya nanti di sini akan betul-betul free drawing Bunda. Jadi nanti betul-betul nanti Mika akan mengerjakan proyeknya sendiri. Langsung free drawing, begitu. Langsung mengerjakan based on project. Jadi nanti betul-betul sesuai dengan keinginannya Mika untuk pembelajarannya. Kalau misalnya nanti berarti harganya nggak segini gitu. Nah, betul Bunda, karena untuk beasiswa ini hanya bisa diklaim saat requestnya saja, kecuali ketika Bunda sudah melakukan DP. Begitu. Kalau DP. Mm-mm. maksudnya kalau misalnya nggak DP, harganya jadi berapa? Nah, kalau untuk tidak DP, Bunda, nanti harganya akan menjadi harga di special price atau spesial untuk anak-anak yang sudah menyelesaikan trial class-nya.
Nah, kira-kira berapa Kak tadi kalau untuk di kelas private ya Bunda ya? Atau mau di grup Ya, di private? um, Di private. Oke, kalau di private seperti ini Bunda. Nah, kalau di private itu di basicnya itu di 6,2. Kemudian kalau di kelas yang expert ini 10,6. Kalau di profesional ini 18,9. Kalau untuk yang 10 pelajaran Bunda ini ada di harga 4 jutaan. Nah, untuk yang 10 pelajaran, mohon maaf ini kakak hapus lagi. Untuk yang 10 pelajaran itu ada di harga 4 jutaan. Nah, seperti itu Bunda. Untuk selisihnya lumayan juga nih Bunda, seperti itu. ya banyak. Betul Bunda. Untuk selisihnya lumayan besar begitu. Mm-mm. Ya sih, tapi aku emang tadi ngelihat responnya dia memang pengen benar-benar make sure dulu ke anaknya sih. Kalau enggak Oke, nanti ya, pas waktunya oke. les ribut. Oke, atau begini saja Bun, atau begini saja. Ini kakak komunikasikan dulu dengan bagian pengajaran untuk bisa dikunci dulu. Nah, atau ini bisa saya untuk komunikasikan untuk dibuatkan invoice pembayarannya. Biar nanti untuk harganya terkunci dulu Bunda di sistem. Kalau begitu bagaimana? Nanti kalau misalkan oke, nanti tinggal diproses saja untuk pembayaran. Nanti Oh, juga bisa untuk nanti komunikasi dulu deh Kak, aku mau beneran mau ini dulu sama anaknya, mau make sure dulu gitu. Hmm, oke, baik, baik, baik. Oke. Kalau untuk kakak, iya Bunda, untuk kakak kirimkan karena sayang juga nih Bunda. Kalau misalkan Bunda belum pilih paket belajarnya dan ternyata Mikanya cocok, Mikanya senang begitu ingin melanjutkan kelasnya, dan nanti kalau misalkan belum dibuatkan invoice pembayarannya, beasiswanya akan hangus Bun, begitu. Nanti Mhm. deh Kak, aku beneran mesti ngobrol Oke, dari hasil tadi, mau aku evaluasi dulu sama anaknya, mau ngobrol dulu. oke, baik. Nah, berarti untuk, berarti kalau untuk di harga special price yang tadi Bunda, tidak apa untuk di harga normal yang tadi? Ya pengennya sih tetap dapat special price ya. Cuman beneran emang aku pengen apa namanya, Oke, pengen make sure sama anaknya dulu. oke, Pengen baik, ngobrol. oke. Baik, tidak apa-apa Bunda. Nah, nantinya ini akan kakak coba keep dulu untuk beasiswanya. Karena tentunya untuk beasiswa ini Bunda, ini terbatas akan kami berikan ke siswa-siswa yang tadi teralokasi mendapatkan hasil yang baik. Nanti kalau misalkan masih tersedia, nanti boleh dikonfirmasi melalui nomor CS kami yang tadi. Ya, Ataupun nanti kakak juga izin untuk memfollow up menggunakan nomor pribadi juga ya Bunda ya. Gitu. Mungkin nanti akan kakak follow up kembali besok sekitar jam 9 pagi. Kira-kira bagaimana Bun? Boleh? kalau bisa jangan pagi ya maksudnya. Mhm. Pagi tuh soalnya hektik banget. Oke, baik. Iya, palingan tuh siang gitu nggak, sore Oke. malah Kak. Sore, baik. Sore ya Bunda ya. Baik, sore mungkin sekitar jam berapa Bun? Sekitar jam 4 gitu nggak apa-apa Jam sih. 4 sore, baik. Oke, baik. Tidak apa-apa. Nanti mungkin sekitar jam 4 sore, kakak konfirmasi kembali. Mungkin kakak juga izin untuk memfollow up nanti menggunakan nomor pribadi ya Bun ya. Ya, ya. Baik, oke. Kira-kira apakah ada pertanyaan dulu Bun? Belum ada sih. Belum Udah ada. cukup. Oke, baik. Kalau begitu, apabila belum ada pertanyaan kembali, kakak izin pamit undur diri. Begitu ya Bunda ya. Oke, sebelumnya terima kasih karena sudah mengikuti trial class dengan baik juga. Begitu nanti pun Ya, kakak juga izin untuk memfollow up menggunakan nomor pribadi. Kalau begitu terima ya. kasih Mika dan juga Bunda. Ah, Kalau begitu selamat malam. Assalamualaikum malam. Bun. Mari.